Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dakwah, kali ini kita mau membersihkan ikan lele, menyiangi ikan lele. Saya kalau menyanyi pakai pisau yang ini. Pisaunya bagus, kalau diasah dia ini bisa tajam. Ujungnya ini saya butuh ya, ujungnya ini untuk membuat sayatan lurus di perutnya itu ya. Ini cara saya membersihkan ikan lele. Ini ikan lele yang kecil, yang ukuran kecil. Coba ya, cara saya itu seperti ini. Pertama itu kita pegang arahnya seperti ini, kemudian buat sayatan begini, kemudian dia ambil lurus seperti ini. Nah, kemudian dia terbuka sepertinya. Setelah itu ini dipegang kepalanya, kemudian ditekuk ke belakang. Gitu. Setelah ditekuk ke belakang, saya pergi ini. Setelah tekuk ke belakang, ini dia sudah mati. Jadi ini saya hidupkan airnya. Ini kalau dia ditekuk ke belakang, dia sudah mati ya. Dia sudah tidak bisa bergerak lagi badannya. Nah, kameranya saya dekatkan dulu. Nah, ini kalau dia sudah ditekuk ke belakang gini, dia tulangnya itu patah ke belakang. Jadi dia sudah nggak bisa bergerak lagi, nggak akan berontak lagi. Yang hidup itu cuman kepalanya saja, tapi kepalanya kan nggak bisa bergerak. Jadi kita sudah aman memegangnya. Nah, isi perutnya dikeluarkan, kemudian dikerok. Ini kan ada darah ini. Ini dikerok pakai jari sampai dibersih, sambil dibersihkan. Nah, dikerok. Lele itu aromanya ini ya, harum kalau dimasak. Jadi dia itu harus bersih. Jadi lendirnya itu nanti buat aroma gurih. Jadi aroma gurih dari lele itu enak. Ini perutnya harus bersih sampai putih ya. Nah, harus dikerok begini, kemudian dibersihkan. Setelah itu kita taruh di sini. Ini contoh yang sudah bersih ya. Ini darah-darahnya dibersihkan sampai dia itu perutnya kosong. Begini, kosong perutnya. Kosong perutnya ya. Nah, ini sudah mati, nggak bisa bergerak lagi karena tulang belakangnya sudah dipatahkan. Ini saya kasih contoh lagi ya. Ini kalau saya, kalau orang lain, kalau peternak maksudnya kalau penjual lele di pasar, caranya beda lagi. Ini caranya gini, pegang belakang ini, kemudian sayat. Ini pisaunya tajam, kemudian sayat pertama melintang, kemudian lurus, masukkan ke dalam ini. Nah, gini aja. Setelah itu pakai tangan kanan dipegang begini. Setelah itu kepalanya itu kita patahkan, tulang belakangnya ini. Tulang belakangnya kita patahkan dengan cara ditekuk ke belakang. Ada suara yang klik. Nah, kalau sudah patah, dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Si perutnya tinggal kita tarik keluar, dia udah nggak bisa bergerak lagi. Ini nggak kelihatan patah, tapi dari dalam dia sebenarnya udah putus. Nah, ini putus ya. Ini coba saya cuci perutnya, dikerok perutnya sampai bersih. Ini kita lihat ya, tulang belakang ini, tulang penghubung antara kepala dengan badan itu udah putus nih. Ini udah putus, udah nggak bisa menyambungkan lagi, udah nggak bisa ngasih perintah lagi dia. Nah, ini lihat ya, ini kan tulangnya.
dari tulang sampai ke kepala udah putus. Jadi secara simpel, caranya simpel sekali. Pegang ini kemudian ditekuk ke belakang, maka dia patah, akan patah dengan sendirinya. Ambil lagi. Kalau pedagang lele di pasar caranya tidak seperti itu ya. Mereka tuh biasanya pakai pukulan, dipukul caranya. Jadi dipukul juga bisa menenangkan lele, bisa. Gini, kalau saya seperti ini tinggal ditekuk, krek, udah mati, nggak bisa bergerak lagi. Jadi nanti kalau dimasak, digoreng dia nggak berontak, nggak meronta-ronta ya. Nah, ini tinggal dikerok seperti ini. Ini sobat, tinggal dikerok saja. Ini sudah tidak bergerak lagi, udah aman, udah tenang, karena tulangnya sudah putus. Sudah putus ya, antara ini dengan ini udah putus, ini tidak bisa bergerak lagi. Ini sudah kita amankan, tinggal dicuci. Kita ambil satu lagi, pegang, kalau lepas tinggal diambil lagi. Ini sortiran nomor 3, ukuran 3, tinggal diteken seperti ini. Oke, ini sudah mati, sudah dipatahkan tulangnya. Tinggal dikerok seperti ini sampai dia bersih. Nah, sudah bersih dia. Ini sudah bersih, patah tulangnya, nggak akan bergerak lagi, mati dia sudah. Jadi kita membersihkannya sudah aman, nggak akan kena patil lagi. Nah, ada sebagian orang yang membersihkan lele itu dia disembelih dari atas ya. Itu bisa juga, fungsinya sama sebenarnya, tujuannya sama, untuk mematahkan tulang belakangnya tuh. Tapi bedanya mereka itu kan dari atas ini ya, dari atas ini. Itu pernah juga saya buat videonya tentang cara mematikan lele. Mereka itu dipenggal sini kemudian ditusuk gini ya, sama juga. Kalau saya lebih baik gini caranya, lebih praktis ya. Ini tinggal kemudian pegang gini, tinggal dipegang, kemudian ditekuk ke belakang. Hasilnya sama, mau mematahkan tulang belakangnya gini. Tinggal dikrek, tinggal diputar ke belakang, sudah dia mati deh. Ini panenan keberapa ya? Ini panenan kelima dari ukuran yang 3 itu. Ini ukuran ketiga ya, ukuran yang kecil. Ukuran kecil itu sepertinya mereka nih kalah saing dengan lele ukuran 1 dan 2 ya. Jadi ukurannya segini saja. Padahal ini sudah masuk bulan, mau masuk ini ya, tanggal 15 nanti sudah masuk 3 bulan. Udah mau masuk 3 bulan tapi ukuran mereka tinggal segini ya. Berarti ini sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk besar, sehingga ini kita panen saja. Bisa digoreng, bisa dimasak, asap ya, diasap. Apa sobat pernah mengasap lele? Saya pernah ya. Lele yang diasap tuh luar biasa rasanya, gurih sekali. Ini kalau membersihkan lele jangan lupa perutnya dia harus bersih, harus dibersihkan seperti ini. Jadi dia tuh darahnya itu hilang semua, jadi nggak bau. Dan ikan lele nanti kalau sudah dimasak dia nggak cepat busuk, nggak cepat basi, karena masih ada darahnya di sini. Tapi kalau ini kita bersihkan,
Nah gini ya, kita kerok ini, kita kerok dengan baik sampai bersih gini, dia nggak cepat busuk. Kalaupun nanti ikan lele itu misalnya nggak langsung digoreng, dimasukkan ke kulkas, dia itu tahan lama walaupun tidak disimpan dalam freezer misalnya 6 jam atau 12 jam itu nggak bau, karena nggak ada tempat bakteri berkembang. Itu kan darah ya, tempat berkembang bakteri paling bagus itu kan darah. Jadi kalau darahnya sudah kita bersihkan, ini kan udah, jadi dia gampang untuk disimpan, tidak mudah basi, tidak mudah busuk. Nah, ini perutnya, si perutnya diambil. Ini maksud saya, ini kan masih ada semacam sumsum ya, tulang belakang itu. Ini kan darah nih. Kalau ditekan, kalau kita tekan gini, maka dia keluar. Ini harus dihancurkan. Nah, dikerok pakai kuku nggak apa-apa sampai dia bersih. Nah, kalau ini sudah dibersihkan, ya tempat bakteri bersarang itu udah nggak ada lagi. Jadi dia tuh tidak gampang busuk. Dan dimasak pun nanti setelah digoreng, dia itu tidak gampang basi ikan lele itu, karena darah tempat berkembangnya bakteri itu sudah kita hilangkan. Jadi daging yang kita makan itu bersih. Nah, jadi bersih dari darah, cantik nanti dagingnya tuh putih bersih, nggak ada darahnya. Ini kalau saya ya, saya nggak suka nih kalau ada darahnya gini, saya nggak suka. Ini harus dibersihkan. Oke, sobat, nanti kalau beternak ikan lele, nanti ketika panen juga boleh ikut cara ini ya. Pertama seperti ini sayatannya, kemudian dipatahkan tulangnya di belakang. Setelah itu dikerok, dikerok perutnya sampai darahnya hilang. Ini udah nggak bisa lagi nih. Ini kita lanjutkan ya, kita lanjutkan bersihkan lele ya. Caranya gini ya, ini ya membutuhkan kekuatan juga. Membutuhkan kekuatan agar ikan lele ini tidak meronta-ronta. Nah, ini kita tekuk ke belakang, kemudian patahkan. Kita patahkan tulang ya, tulang penghubung, berarti itu tulang belakang ya, vertebratanya. Ini tinggal dikerot. Setelah itu sudah, ikan lele sudah nggak akan bisa bergerak lagi kalau tulangnya sudah dipatahkan. Ini sarafnya udah putus, jadi dia tidak bisa bergerak lagi. Seperti ini contohnya. Ini ikannya kecil-kecil ya, karena kenapa saya pilih yang kecil nih, karena sudah tidak bisa besar lagi sepertinya. Jadi kita, daripada kita rugi pakan, lebih baik kita panen. Kita teruskan ikan lele yang masih bisa besar, yang pertumbuhannya masih normal, yang kalau dikasih makan itu, dikasih pelet, dia masih bisa besar gitu loh. Nah, makanya ini ikan lele sudah susah besarnya, karena dia sudah mentok. Ini sudah saya sortir, ini ukuran 3 paling kecil, tapi walaupun kecil ini rasanya enak. Walaupun kecil tapi rasanya enak. Untuk ukuran 1 dan ukuran 2 nanti ada waktunya sekitar 2 minggu lagi. 2 minggu lagi nanti sudah bisa dipanen mereka. Ini kelihatan tidak praktis ya caranya, tapi saya suka pakai cara yang ini karena dia tidak terlalu menyiksa. Kalau mau lebih praktis itu ya pakai cara penjual lele di pasar, pakai kayu, mukul, kepalanya dipukul, digetok
satu-satu, mati langsung, nggak bergerak, langsung di BTC, langsung dibersihkan, langsung aman. Itu sepertinya memang lebih praktis, tapi saya lebih suka pakai cara ini karena dia dari segi etika ya. Kita sepertinya tidak terlalu menyakiti kalau pakai cara ini. Beda dengan pakai cara dipukul memang dari segi efisiensi dia memang lebih praktis, efektif dan efisien, tapi dari segi etika sepertinya lebih baik ini, walaupun lebih repot, lebih susah sebenarnya ini karena kita harus pegang dia secara kuat. Kalau nggak kuat nanti dia licin, bergerak sedikit dia lepas dari tangan kita. Tapi kalau sekali dia sudah ditekuk ke belakang ya, kalau kepalanya sudah ditekuk ke belakang, dia sudah nggak bisa bergerak lagi, sudah mati. Nah, udah bersih gini. Kalau sudah bersih, sudah. Saya lanjut lagi. Ini sekitar berapa ya? Sekitar 30 ekor. Oh, ini tadi sudah. Lanjutnya. Setelah ini akan kita masak. Hari ini rencananya ikan lelenya mau saya masukkan sebagian ke air fryer. Nanti sobat lihat ya, masuk ke air fryer. Air fryer itu alat penggorengan tapi tanpa minyak. Dia itu menyemburkan hawa panas. Dia memasaknya dengan cara pakai uap panas, udara panas gitu. Dari ada penghangat, ada pemanasnya, kemudian disemprot pakai kipas. Nanti sobat saya tunjukkan ya, ada alat namanya air fryer. Kalau sobat yang sudah punya mungkin sudah tidak asing lagi, tapi kalau yang belum punya mungkin ini bisa jadi referensi ya untuk membeli, atau ada yang punya rencana membeli alat penggorengan tanpa minyak. Ini sangat direkomendasikan, bagus ya, kita bisa hemat minyak tapi bisa menggoreng lauk, ikan, ayam seperti itu, bisa. Hasilnya dengan bagus, hasilnya itu mirip seperti digoreng tapi bedanya tanpa minyak. Nanti sebagian saya goreng pakai minyak biasa, sebagian lagi saya goreng pakai air fryer. Air fryer itu goreng pakai udara panasnya. Dia hasilnya itu mirip dengan dipanggang sebenarnya. Rasanya enak sekali. Enak sekali. Sobat dapur halal kalau mau membeli atau nanti mau memikirkan untuk membeli air fryer, nanti saya kasih rekomendasi air fryer yang murah tapi kualitasnya bagus ya. Murah tapi kualitasnya bagus, tahan lama. Saya sudah pakai sekitar 1 tahun lebih. Masih bagus, masih awet. Mereknya itu kalau nggak salah dia itu produksi dalam negeri, merek Advan. Sebenarnya kalau bicara harga masih banyak air fryer merek-merek yang lebih mahal ya, tapi karena fungsinya sama dan hasilnya juga sama, maka untuk alasan ekonomis kita pilih yang lebih murah. Ya gini ya, kalau membersihkan lele itu seru, harus tangannya harus kuat ya, tangannya harus kuat dan
pekatan. Ini hasil sementaranya. Sudah nggak bergerak lagi, nggak bisa bergerak lagi tuh. Sudah lumpuh, sudah nggak bisa bergerak lagi karena sudah tidak bisa dapat perintah bergerak lagi dari otaknya. Otaknya sudah terputus dari badannya. Sekali begini, pegang, patahkan belakang, sudah patah, udah nggak akan bisa bergerak lagi. Monggo dicoba, silahkan dicoba di rumah ya, cara mematikan ikan lele yang efektif. Kalau sudah seperti ini nggak akan bisa bergerak lagi, badannya sudah seperti terpotong dari kepalanya, efeknya seperti terpotong. Jadi dia tuh kalau sudah terpotong ya nggak bisa bergerak lagi, sama sekali tidak bisa bergerak. Begini, krek, ada bunyinya, kretek, sudah tidak bisa bergerak lagi. Tinggal dibersihkan perutnya sampai darahnya bersih. Enaknya beternak ikan lele itu ya begini saudara, sobat, kalau panennya memuaskan. Jadi panennya itu ya, ikan lele itu tidak bisa panen secara serentak ya, kita harus maklumin itu, karena ikan lele itu besarnya dia tidak seragam, walaupun dia bibitnya masuk secara sama, ukurannya sama, misalnya ukuran 34 atau 56 atau ukuran 67 gitu ya, walaupun ukurannya sama masuk ke dalam kolam, tapi panennya dia nggak akan bisa sama. Minimal itu ada 2 ukuran, biasanya dia 3 ukuran. Sortiran itu biasanya 3 ukuran biasanya. Jadi kalau mau dipanen, dia itu panennya bertahap atau panen 3 kali. Itu sudah jamak ya, sudah umum diketahui dan dipraktikkan oleh para peternak lele yang pemula ataupun yang sudah suhu ya, sudah profesional, yang keseharian itu beternak lele. Itu yang namanya lele itu harus dilakukan sortir agar mereka itu tidak kanibal, karena lele itu punya sifat kanibal. Dia itu ikan lele ya, walaupun dia sudah dikasih makan dengan kenyang, kasih makan pelet, tapi karena dia punya sifat buas, dia punya sifat buas gitu ya, dia punya sifat kanibal, maka dia senang tuh iseng-iseng makan temennya, apalagi temennya itu punya ukuran yang lebih kecil dari dia. Oh sudah, dia akan iseng-iseng gigitin temennya. Kalau temennya sudah luka, yang lain ikutan nanti. Nah itulah kenapa kita butuh proses namanya sortir. Kalau sortir itu kita jaga, kita bagi mereka sesuai ukurannya, sehingga kalau ukurannya sudah seragam, yang besar sama yang besar, yang kecil sama yang kecil, itu mereka tuh nggak berani kanibal karena sebaya gitu ya, ukurannya seimbang gitu, ukurannya nggak jauh beda, jadi mereka tuh saling menghargai. Jadi kalau di dalam kolam itu ukurannya nggak rata, ada yang kecil, ada yang besar, itu nanti jatuhnya seperti di alam liar. Yang terjadi itu seperti di alam liar nanti. Yang kuat yang menang, yang lemah dimakan. Kita nggak mau gitu ya. Kita kan mau beternak lele ini bukan ala alam liar ya. Tapi kita beternak lele itu tujuannya agar panennya itu maksimal. Jadi agar panennya maksimal itu kita harus membuat kondisi di mana lelenya itu saling
nih besarnya seragam. Nah, apalagi ikan lele ini punya sifat kanibal, beda dengan ikan lele jenis lain, ikan jenis lain seperti ikan nila atau ikan mas, ikan tombro ya. Itu mereka tidak punya sifat kanibal. Kalau ikan yang tidak punya sifat kanibal tidak perlu sortir juga untuk menghindari terjadinya kanibalisme. Jadi masing-masing ikan itu punya karakteristik, punya sifat masing-masing yang nggak bisa kita samakan. Ikan-ikan herbivora seperti ikan nila atau ikan mas, ikan herbivora dia yang pemakan tumbuhan, yang dia nggak buas. Kalau ini kan ikan karnivora ya. Kalau lele ini kan ikan karnivora, proteinnya lebih tinggi. Jadi mereka tuh buas. Mereka ini kan predator sebenarnya. Di alam liar mereka ini kan pemakan dagingnya. Beda dengan ikan nila, itu pemakan tumbuhan. Ikan mas pemakan tumbuhan juga, seperti ikan nilem itu kan pemakan tumbuhan. Jadi mereka itu kalau di alam liar, kalau di alam mamalia itu ibarat kambing, seperti kambing ya, pemakan tumbuhan. Beda dengan lele nih. Lele ini ibarat dia seperti singa, kucing. Kucing ya, namanya juga catfish, kucing. Jadi kucing itu pemangsa.